Oke, halo semuanya, balik lagi di channel Kayak Variasi. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Nah, salah satu sasaran komponen yang sering diganti dalam motor trial ataupun supermotoan yaitu knalpot. Nah, penggantian knalpot biasanya ada banyak banget alasannya, tapi tujuannya udah pasti biar mendongkrak performa, juga biar makin mantap tarikannya, betul nggak? Nah, buat kamu yang nyari knalpot nih, buat kamu yang lagi nyari knalpot, kali ini Kayak Variasi bakalan ngasih tahu kamu mengenai jenis-jenis ataupun tipe yang umum pada knalpot. Nah, untuk yang pertama kita bahas mengenai knalpot dengan jenis ataupun tipe slip-on. Nah, mungkin kata slip-on ini biasanya dipakai di model sendal ya. Tapi memang seperti itu cara penggunaannya. Jadi knalpot ini tuh tinggal colok aja langsung ke mesinnya tanpa banyak perubahan gitu. Jadi knalpot ini tuh ketika kalian beli dapatnya segini, selencernya aja, nggak pakai pipa yang buat ke mesin. Kenapa? Karena memang model slip-on ini didesain hanya untuk mengganti knalpotnya aja, selencernya aja maksud saya. Jadi ini tuh knalpotnya sistemnya colok dan sambungannya itu masih pakai yang original. Jadi kalian tinggal lepas aja knalpot ataupun selencer kalian dan colokin yang ini nih langsung ke pipa originalnya tanpa kalian buka begitu. Jadi di Kayak Variasi sendiri ini tuh knalpot slip-on ini tuh kita punya dari merek AK Exhaust System nih. Buat yang mau tahu AK Exhaust System itu apa, jadi merek AK Exhaust System ini tuh berasal dari Bandung nih, ada tulisannya Made in Bandung. Jadi hitung-hitung kalau kalian beli knalpot slip-on model kayak gini, merek kayak gini maksud saya, hitung-hitung kalian mencintai produk dalam negeri begitu. Dan kalian kalau suka dengan knalpot model slip-on ini, kalian bisa temukan di toko Kayak Variasi. Linknya ada di deskripsi. Ini tuh bisa kalian dapetin dengan harga sekitar 250.000 aja. Cukup terjangkau untuk pelajar maupun yang lagi minim budget. Nah, silahkan pakai yang knalpot ini nih, knalpot dari AK Exhaust System. Dan untuk kedua itu knalpot jenis full system. Nah, berbeda dari knalpot slip-on tadi. Kalau full system itu jadi mengacu pada barangnya gitu guys. Jadi kalau slip-on itu kalian cuma dapat ini apa namanya slicernya aja. Kalau full system itu dapat sama ininya nih buat yang nyambungin ke mesinnya. Jadi disebut full system karena memang kalian beli itu dikasih perlengkapannya seset yang nyambung ke mesinnya langsung gitu. Jadi full lah ibaratnya. Nah, kalau yang atas ini yang model slip-on ini kan harus pakai yang original tuh pipanya, sedangkan yang ini tuh dikasih langsung sama pipanya, sekalian diganti ya. Kalau kalian cobain sambungin ini nih dari yang model full system ke yang pipa sambungan yang ke mesinnya yang ori, itu pasti nggak akan cocok. Jadi untuk pemasangannya itu yang full system itu tuh kalian copot dulu bagian knalpotnya sama yang pipa nyambung ke mesinnya. Dan habis dicopot semua, baru deh pasang dari ininya dulu, apa yang nyambung ke mesinnya, baru selencernya. Untuk lebih lengkapnya silahkan tonton aja video-video yang ada di Kayak Variasi. Di situ ada video tentang gimana cara pasang knalpot full system kayak gitu. Nah, dan yang di bawah juga sama full system. Jadi full system itu dipakai yang kayak gini, dikasih yang kayak gini. Jadi untuk pembeliannya langsung dikasih sama pipanya. Gitu guys. Kalau yang model slip-on itu nggak dapat apa namanya sambungan ke mesin. Kalau full system dapat yang sambungan ke mesinnya kayak gini. Jadi ya kayak gitu intinya kalau full system. Semoga kalian nggak salah pas kalian beli ya. Jadi perhatikan baik-baik nama produk yang tertera di judul. Nah, untuk knalpot juga ada beberapa bahan yang menarik buat kalian simak nih, mumpung masih nonton videonya sampai detik ini. Jadi yang pertama itu bahannya itu yang umum itu galvanis kalau nggak salah ya. Nah, bahan ini tuh emang mudah didapat dan
pemasangannya juga, maksud saya pembuatannya juga cukup mudah, jadi banyak dipakai di knalpot racing yang kayak gitulah pokoknya. Dan bahan knalpot galva varnish itu kebetulan di toko KYX variasi itu dipakai sama merek AK Exhaust ini nih. Jadi ini tuh bahannya galva varnish yang udah di cat warna hitam. Catnya itu kalau nggak salah di coating. Jadi ya kalian searching aja di Google untuk cara pengecatannya kayak gitu. Harganya cukup terjangkau karena memang bahannya dari galva varnish juga. Tapi kelebihan dari bahan galva varnish itu biasanya orang-orang ngebikin knalpot dari bahan galva varnish untuk ngedapetin kayak suara geberincing ala-ala knalpot 2 tak. Nah, mungkin kalian yang suka dengan tipe-tipe knalpot kayak gitu silahkan. Nah, ini juga ada nih video suaranya, bisa kalian cek juga di channel kita, ada nih buat yang mau tahu suaranya kayak gimana dari AK Exhaust Bandung yang pakai bahan galva varnish. Lalu selanjutnya bahan besi. Nah, besi di sini saya nggak jadi besinya itu nggak murni 100% besi, tapi ada beberapa campuran material lain yang disesuaikan untuk produknya gitu. Jadi contohnya di sini di KYX variasi ada untuk merek Norifumi ini. Jadi Norifumi nih ada tulisannya. Norifumi ini kita jual untuk yang tipe RV1. Nih tipe RV1 biasanya kayak gini bentuknya. Ini tuh kebetulan yang kalian lihat itu tuh tipe N4, suaranya tipikal ngebass yang biasa dipakai di supermotoan. Dan simak juga beberapa tipe knalpot, ada juga di video sebelumnya, silahkan dicek aja biar lebih lengkap dengan tipe-tipenya. Bahan besi ini tuh, nah ini nih sekilas terlihat sama nih yang bawah, yang merek Over sama merek Norifumi ini nih warnanya terkesan lebih sama nih. Saya coba turunin saturasinya. Ini tuh terlihat sama, namun perbedaannya kalau yang ini tuh besi tapi di chrome, jadi dilapisi chrome biar memperlama, maksudnya biar nggak mudah karatan juga sih. Jadi di chrome kan nih. Dan kalau ini stainless. Jadi hati-hati saat pembelian. Kalau pembelian Norifumi tipe RV1 khususnya, jadi ini tuh bukan dari bahan stainless tapi dari bahan besi yang dikromkan, oke? Dan ciri khas Norifumi nih sekarang udah ada kayak barcode yang bisa kalian scan untuk menjamin kualitas keasliannya, kayak gitu. Dan untuk Norifumi sendiri ini tuh untuk tipe RV1 bisa kalian dapatin di toko KYX variasi dengan harga sekitar Rp600.000 aja. KLX, D-Tracker maupun CRF sama aja harganya sama Rp600.000. Dan kebetulan di Shopee kita ada promo nih. Buat yang mau beli ini silahkan, kita ada promo di Shopee, silahkan cek link ada di deskripsi. Promonya banyak juga, selain knalpot ada juga banyak barang-barang yang lain, silahkan dicek aja langsung. Bahan selanjutnya itu dari stainless. Nah, bisa kalian lihat ini tuh bahan stainless. Ini tuh dari merek Over Racing Japan. Nah, Over Racing Japan ini sudah terkenal dengan suaranya yang ngebass banget. Dan juga kalau kalian suka dengan Norifumi ada juga sih tipe stainlessnya, cuman di video kali ini kita nggak bahas mengenai itu, tapi kita bahas mengenai bahannya aja. Jadi bahannya stainless ini tuh enaknya tuh perawatannya mudah, jadi mudah banget, sekaligus juga tahan karat. Jadi tahan karat dibandingkan dengan yang tipe besi yang dikromkan, ini memang bisa berkarat, tapi kalau stainless ini nggak akan karatan. Jadi tahan karat. Perawatannya juga cukup mudah karena tinggal kalian lap-lap aja pakai lap yang agak dikasih air sedikit. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau motor kalian bakal karatan. Jadi bahan ini tuh bahan materialnya nggak mudah nempel debu juga, jadi kalian gampang sih, maksud saya nggak terlalu mudah nempel debu, jadi kalian nggak usah khawatir kalau terlihat kotor knalpotnya. Dan juga ini tuh paling ada, kalau kasus yang sering saya temui itu biasanya di bagian ini, yang bagian sambungan ke mesin ini tuh biasanya menguning dan ada plak. Biasanya itu tuh bisa dibersihin dengan braso dan pakai amplas halus.
Mungkin untuk perawatan lain kalinya nanti saya coba bikin ya, biar lebih lengkap juga. Tapi silahkan juga subscribe ya guys, biar kalian gak ketinggalan pas kita upload video itu. Jadi intinya kasus-kasus yang sering dialami itu bukan karat ya. Kalau bagian ini kan karena sering kepanasan biasanya menguning dan nimbulin plak kayak hitam-hitam kayak gitu. Nah itu tuh bisa dibersihin sama braso dan hamplas halus. Dan juga stainless ini tuh menyalurkan panasnya lebih baik dibandingkan yang besi. Jadi buat mesin kalian juga lebih awet sih. Walaupun harganya terbilang cukup mahal untuk tipe stainless. Di toko kita sendiri ini tuh tergantung merek dan tipe ya. Mulai dari harga 1.200.000-an sampai 2.700.000. Itu tuh gimana tipenya, karena ada yang bore up ataupun yang kompetisi, itu mempengaruhi ya. Model maksud saya. Tapi kalau soal kualitas keaslian atau originalnya, kalian nggak usah khawatir kalau di toko KYX Variasi. Jadi untuk keasliannya jangan dikhawatirin, kalian bisa cek aja langsung testimoni kita KYX Variasi _testimoni. Nah jangan lupa follow IG-nya dan cek di situ barang-barang kita yang udah kita kirim ke seluruh Indonesia. Buat kalian nih yang masih ragu, silahkan ulangi aja videonya sampai kalian yakin knalpot apa sih yang cocok buat kalian. Jangan lupa di subscribe channel kita biar kalian dapat notifikasi ketika kita upload video baru mengenai tentang produk baru. Soalnya kalau kita review tuh biasanya besoknya itu produknya langsung habis. Jadi daripada kalian ketinggalan, mending subscribe dan kalian dapat notifikasi ketika kita upload video terbaru. Oke, jangan lupa like, dan kalau kalian punya pendapat lain mengenai pembahasan yang saya sampaikan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Mari kita diskusikan sama-sama dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye, dadah.